Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Sidar akan memaparkan sedikit mengenai penilaian proyek dan penilaian tertulis. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan suatu bentuk penilaian dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman, pengaplikasian, kemampuan penyelidik, dan kemampuan menginformasikan suatu hal dengan jelas. Mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan kegiatan pelaporan. Lalu menurut Pusat Kurikulum Balitbang Diknas, penelitian proyek adalah sebuah kegiatan penelitian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Kata tugas adalah suatu investigasi atau menggali sesuatu sampai ditemukan manfaat yang bermakna bagi kehidupan peserta didik itu sendiri. Lalu, kelompok penerima tugas proyek sebaiknya ditujukan untuk orang yang telah berumur, misalnya pada anak SD kelas 5 dan kelas 6, lalu pada anak SMP, dan pada anak SMA. Nah, kegiatan tugas proyek, sebagaimana halnya tugas yang menghasilkan produk yang dimulai dengan tahap perencanaan. Bedanya dengan kegiatan menghasilkan produk, yaitu bahwa kegiatan proyek tidak langsung pada tahap pembuatan produk, tetapi dimulai dari pengumpulan data, mengorganisasikan data, pengolahan data, dan sampai pada kesimpulan. Dengan demikian, kegiatan proyek mirip dengan kegiatan penelitian. Kegiatan proyek menuntut siswa untuk berpikir dan bersikap ilmiah. Siswa dapat menggali masalah secara berpikir secara kritis. Nah, menurut Abdul Hamid tahun 2019, dalam bukunya yang berjudul Penyusun Tes Tertulis, dikatakan bahwa melalui penelitian proyek, siswa dapat menunjukkan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang suatu topik. Kemudian memformulasikan pertanyaan dan penyelidikan topik tersebut melalui berbagai cara yang relevan. Misalnya, dengan studi literatur, wawancara, dan lain sebagainya. Melalui kegiatan tersebut, siswa dapat menilai kemampuannya dalam bekerja, baik secara independen ataupun secara kelompok. Sehingga, secara keseluruhan, kegiatan berbasis penilaian proyek dapat mengembangkan keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis suatu proyek, sehingga mengkomunikasikan hasil proyek. Lalu contoh kegiatan penilaian proyek. Contohnya dengan investigasi. Misalnya ada investigasi jenis keanekaragaman hayati di Indonesia. Siswa dapat merencanakan kegiatan investigasinya seperti apa dan bagaimana. Kemudian menyelidiki dan menganalisis jenis keanekaragaman hayati di Indonesia. Kemudian baru mengkomunikasikan hasilnya. Misalnya dalam bentuk laporan, tulisan, atau presentasi. Lalu pokok pertimbangan dalam penelitian ada 3. Yang pertama, kemampuan pengelolaan. Yang kedua, relevansi. Dan yang ketiga, keaslian. Kemampuan pengelolaan adalah kemampuan siswa dalam melakukan tahap perencanaan. Tahap perencanaan meliputi pemilihan permasalahan, penentuan topik, pembuatan rencana kerja, pengumpulan data, hingga menyusun laporan. Lalu relevansi, yaitu keterhubungan dengan mata pelajaran, karena kegiatan proyek harus dilakukan dengan masalah yang berkaitan dengan mata pelajaran. Lalu keaslian,
mulai dari masalah yang diangkat hingga cara melaksanakannya harus murni pekerjaan siswa. Nah, ini merupakan contoh lembar penilaian proyek. Di dalam lembar penilaian proyek terdapat mata pelajaran, lalu nama proyek yang dilaksanakan, alokasi waktunya berapa, lalu nama kelompok siswa yang melaksanakan. Nah, apa saja aspek yang dinilai? Karena ini merupakan penilaian proyek, jadi aspek penilaiannya berupa perencanaan, pelaksanaan, hingga laporan proyek. Lalu, selain penilaian proyek, juga ada penilaian secara tertulis. Apa sih penilaian secara tertulis? Penilaian secara tertulis adalah penilaian yang dilaksanakan seorang tenaga didik untuk mengetahui bagaimana respon atau jawaban siswa dalam bahasa tulisannya sendiri. Jadi, anak dituntut untuk menuliskan argumennya secara tertulis. Klasifikasi bentuk soal tertulis itu ada dua. Yang pertama tes objektif dan yang kedua tes subjektif. Tes objektif berbeda dengan tes uraian, tugas-tugas, dan persoalan-persoalan dalam tes objektif. Itu sudah terstruktur, sehingga jawaban terhadap soal-soal tersebut sudah dapat ditentukan secara pasti. Nah, tes subjektif ini merupakan bentuk tes tertulis yang jawabannya berupa uraian dan sistem skornya dilakukan dengan pertimbangan benar salahnya uraian yang diberikan oleh peserta tes atau siswa. Lalu berdasarkan waktu pelaksanaannya dibagi menjadi dua, yaitu tes formatif dan tes sumatif. Nah, tes formatif ini dilakukan saat berlangsung proses belajar mengajar. Tes ini dapat digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan proses belajar mengajar, serta untuk mengetahui sampai di mana pencapaian hasil belajar murid dalam penguasaan bahan atau materi pelajaran yang telah diberikan. Lalu tes sumatif. Tes ini dilakukan pada akhir program dalam 1 tahun atau 1 semester. Materi yang diujikan meliputi keseluruhan pokok bahasan dalam 1 tahun atau 1 semester. Tes ini berfungsi untuk menilai prestasi siswa, sampai di mana penguasaan siswa terhadap bahan pelajaran yang telah diajarkan selama jangka waktu tertentu. Kegunaannya yaitu untuk mengisi rapot, penentuan kenaikan kelas, dan penentuan lulus tidaknya siswa pada ujian akhir sekolah. Jadi tes formatif dilakukan saat proses belajar mengajar berlangsung. Nah, jika tes sumatif dilakukan pada akhir program atau dalam 1 semester. Lalu selanjutnya pokok pertimbangan dalam penyusunan instrumen penilaian. Ini mempertimbangkan yang pertama materi, kesesuaian soal dengan indikator pada kurikulum. Lalu yang kedua konstruksi, misalnya rumusan soal atau pertanyaan harus jelas dan tegas. Lalu bahasan, misalnya pada rumusan soal tidak menggunakan kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda. Jadi bahasanya harus jelas. Nah, selanjutnya alat penilaian tertulis. Alat penilaian tertulis itu seperti tes singkat, tes pilihan ganda, dan tes uraian. Nah, tes pilihan singkat ini
Jawabannya tidak membutuhkan jawaban panjang, seperti memilih jawaban benar salah, isian singkat, dan menjodohkan. Lalu tes pilihan ganda digunakan untuk menilai kemampuan mengingat dan memahami, akan tetapi memiliki kelemahan, yaitu siswa tidak dapat mengembangkan jawabannya sebab hanya memilih jawaban yang benar, dan apabila siswa tidak mengetahui jawaban yang benar, maka akan menerka jawaban tersebut. Lalu tes uraian. Alat penilaian yang menuntut siswa untuk mengingat, memahami, dan mengorganisasikan gagasannya dengan menjelaskan gagasan tersebut dalam bentuk tulisan yang menggunakan kata-kata sendiri. Lalu, tes yang baik itu memiliki karakteristik seperti kesesuaian terhadap materi, lalu bahan ulangannya yang berstandar. Pada kesesuaian materi, adanya kesesuaian antara materi yang diujikan dan target yang hendak dicapai melalui materi yang telah disampaikan. Lalu bahan ulangan yang berstandar hendaknya menghasilkan informasi yang dapat dijadikan sebagai landasan bagi pengembangan standar sekolah hingga standar nasional melalui penilaian hasil proses belajar mengajar. Selanjutnya ada validasi. Validasi berarti ketepatan interpretasi hasil prosedur pengukuran. Lalu rehabilitas. Rehabilitas berarti konsisten hasil pengukuran. Lalu selanjutnya usabilitas berarti praktis prosedurnya. Nah, pengembangan soal juga terdapat langkah-langkahnya. Seperti langkah yang pertama yaitu menyusun soal, menentukan tujuan penilaian. Jadi tujuannya ditentukan terlebih dahulu. Setelah menentukan tujuan, penyusun soal itu memperhatikan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Setelah itu yang ketiga, penyusun soal menentukan jenis alat ukur. Jadi alat ukur yang digunakan itu apa? Nah, selanjutnya menentukan jenis tes dengan menanyakan apakah materinya. Lalu yang kelima, penyusun soal menyusun kisi-kisi dan menulis butiran soal beserta pedoman penskorannya. Nah, sekian sedikit pemaparan dari kelompok kami mengenai penilaian tertulis dan penilaian proyek. Semoga bisa bermanfaat, dan bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.